Ya oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bisa live ya, live di Zoom bersama teman-teman sahabat peternak milenial di seluruh Indonesia. Nah, hari ini kita bakalan share ya ke teman-teman launching tentang aplikasi ransum pakan atau simpelnya kita sebut kalkulator pakan, yang mana aplikasi ini insya Allah akan bermanfaat ya buat teman-teman peternak milenial di seluruh Indonesia. Dan juga salawat salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad di surga yang kelak. Allahumma amin. Nah, oke, langsung aja teman-teman, berkaitan dengan ransum pakan ya. Jadi harapannya teman-teman yang ikut atau yang nonton di video kita kali ini sudah pernah menonton video kami tentang yang pertama adalah dasar ilmu pakan, yang kemudian yang kedua adalah cara membuat konsentrat, yang ketiga adalah tutorial membuat konsentrat komplit. Nah, kemudian ada kemudian tutorial membuat silase komplit juga. Kemudian sebenarnya masih ada satu video yang tertinggal ya, atau belum sempat terupload, harusnya setelah minggu ini, cuma kayaknya molor, mungkin minggu depan baru bisa kita upload, tentang pembuatan complete feed atau pakan lengkap, atau istilahnya kalau bahasa luar negerinya bisa ada namanya total mix ratio, atau bagaimana kita menyusun ransum pakan yang sudah komplit sehingga tidak perlu penambahan yang lain, seperti itu. Nah, kalau sudah menonton video-video yang sebelumnya, insya Allah ketika menggunakan ransum aplikasi ini atau kalkulator ini bisa jauh lebih tepat, lebih benar, dan logikanya langsung bisa bermain ya, seperti itu. Oke, saya akan share ke teman-teman yang pertama terkait dengan bagaimana teman-teman bisa mengakses aplikasi ini atau kalkulator pakan ini. Yang pertama adalah teman-teman masuk dulu ke website resmi Kandang Uang ya. Kita punya website resmi namanya kandanguang.com ya. Di sini banyak teman-teman, ini adalah portal utamanya dari semua semua informasi yang kita share di dunia maya. Jadi mulai dari profil perusahaan, kemudian artikel, kalau teman-teman nyari artikel peternakan, kemudian toko online ya. Toko online ini berisikan produk-produk yang teman-teman bisa beli secara online di Kandang Uang. Kemudian ada juga tabel nutrisi. Jadi kalau kemarin kita share tabel nutrisi beserta aplikasinya yang dalam bentuk Excel. Nah, dasar pembuatan kalkulator pakan adalah tadi aplikasi Excel tadi, kita buat dalam bentuk web, yang ke depan akan kita kita buat lagi atau kita sempurnakan dalam bentuk Android nanti. Jadi jauh lebih gampang lagi. Kemudian ada sanak milenial ini, teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pengen dijawab secara khusus di channel YouTube kami, nanti kita akan buatkan forumnya juga. Kemudian video tutorial berkaitan dengan video-video yang kami upload di YouTube, namun yang sudah kita kelompokkan. Bagian pakan isinya video tentang pakan, bagian penyakit isinya penyakit, bagian kandang isinya kandang, dan sebagainya. Kemudian ada pelatihan online, adalah info tentang pelatihan-pelatihan ya, yang sifatnya adalah online. Kemudian pelatihan gratis ini baru kita launching kemarin, masih proses tahap seleksi untuk menentukan peserta yang bakal mengikuti. Kalau pelatihan gratis biasanya kita ada sponsor ya, dari pemerintah ataupun lembaga-lembaga terkait, seperti itu. Oke, kemudian yang terbaru, nanti kalau teman-teman mengakses kalkulator pakan, langsung aja masuk di kandanguang.com, bisa klik kalkulator pakan. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke website ya, website khusus tentang aplikasi ini, yaitu namanya kalkulator pakan. Nah, atau kalkulatorpakan.com juga bisa. Bisa teman-teman
Nah, kenapa kita bikin juga aplikasi ini? Karena ada problem. Jadi kalau Excel ini kan tidak bisa kita mainkan ketika menggunakan HP. Padahal kalau kita di kandang, kita lagi bergelut dengan pakan, bergelut dengan ternak domba, kita kan nggak mungkin bawa laptop. Nah, yang bawa yang selalu tersedia di HP di kantong kita kan apa istilahnya HP ya. Makanya saya diskusi dengan teman-teman IT di kandang uang untuk bagaimana caranya aplikasi yang sudah ada di Excel ini bisa dibuat dalam bentuk web yang mana bisa diakses melalui HP seperti itu. Sehingga teman-teman peternak milenial lebih gampang ketika mau ngitung, oh saya nyampur bahan jumlahnya sekian-sekian itu kira-kira jadinya berapa ya seperti itu. Kemudian aplikasi ini masih masih tahap pertama ya, jadi masih sangat dasar. Nah, kita sebut kalkulator karena hanya untuk menghitung saja. Nah, nanti kedepannya kita akan bandingkan dengan SNI pakan yang ada di Indonesia. Untuk cempe itu harus berapa proteinnya, kemudian untuk indukan berapa, untuk pejantan penggemukan berapa dan sebagainya. Nanti ke depan akan kita sempurnakan lagi secara bertahap. Kemudian selanjutnya dasar dari pembuatan aplikasi ini adalah pesan dari guru saya. Jadi berapa tahun yang lalu ya, mungkin 2-3 tahun yang lalu, mungkin saya sudah hampir lupa, ketika saya sowan ke guru saya Dr. Dedi di Batu, beliau berpesan ini ya, bagaimana teman-teman peternak yang muda-muda ini yang punya akses terhadap teknologi untuk ikut membantu teman-teman peternak menyediakan aplikasi-aplikasi ataupun teknologi yang berguna untuk peternak ya, khususnya yang di bidang hulu, jadi di bidang produksi. Makanya kami ketika membuat aplikasi untuk saat ini, kita fokusnya adalah aplikasi-aplikasi yang membantu teman-teman peternak untuk meningkatkan produksi. Karena pesan dari guru saya juga, namanya Pak Arif Gampang Utomo, mentor bisnis saya, beliau berpesan bahwasanya bangsa pemenang adalah bangsa produsen. Makanya kami berkomitmen kuat untuk bagaimana membantu teman-teman peternak ataupun tim kami sendiri agar bisa meningkatkan produktivitas hasil ternaknya dengan bantuan aplikasi ataupun teknologi yang saat ini sudah kita mulai kembangkan. Nah, dari aplikasi Ransum ini akan berkembang, jadi arahnya mulai dari aplikasi Ransum, kemudian nanti akan menghitung bagaimana kebutuhan nutrisinya. Jadi kalau sudah punya rumusan bagaimana dibandingkan dengan SNI-nya tadi, kemudian dosisnya harus berapa untuk penggunaannya seperti itu. Kemudian nanti berlanjut ke aplikasi recording. Dari pakan tadi bisa menghasilkan daging berapa, grafiknya seperti apa akan kita linkkan juga ke aplikasi recording, baik itu recording ternak untuk penggemukan, yaitu istilahnya apa ya, membandingkan pakan yang sudah diberikan dengan hasil yang sudah didapat oleh peternak. Apakah signifikan kenaikannya ataupun belum. Itu untuk penggemukan. Kemudian kalau untuk cempe, untuk breeding ya, jadi kita juga akan share juga di tahun ini aplikasi tentang recording ternak. Karena kebanyakan teman-teman peternak ini kan nggak punya catatan. Jadi cempenya lahirnya kapan, bobotnya berapa, kemudian ibunya siapa, bapaknya siapa, dan sebagainya, ini kan nggak punya catatan. Biasanya kebanyakan cempe lahir hanya diurek-urek di dinding kandang biasanya, hanya pakai kapur ataupun hanya pakai spidol yang itu biasanya tidak rapi dan gampang hilang. Kemudian kalau untuk buku dan sebagainya sangat jarang teman-teman peternak pakai recording ya, menggunakan buku. Kami pun juga di sini baru beberapa bulan terakhir menggunakan recording karena memang orangnya sudah ada. Jadi kita punya tim dokter hewan, dokter Sultan yang tugasnya adalah membuat form sampai untuk proses pengisi dan evaluasi seperti itu. Nah, agar lebih simpel lagi, saya lapor ke tim IT saya. Saya punya di kandang ada tim programmer, bagaimana yang biasanya kita catat secara manual ini bisa kita bisa kita input di HP agar nggak hilang, agar nggak lupa, agar nanti ke depan misalnya mau kita cetak, tinggal formnya sudah terbentuk, tinggal kita klik print, bisa untuk di print. Jadi ternak kita punya sertifikat seperti itu, sertifikat catatan secara pribadi seperti itu. Nah, nanti akan kita share lebih lanjut untuk recording. Hari ini kita akan fokus di aplikasi Ransum Pakan ya, versi 1.0, yang mana teman-teman setelah masuk ke tadi ya kandang uang, kemudian kalkulator pakan,
teman-teman wajib untuk melakukan registrasi. Nah, melakukan registrasi ini untuk mengisi ini ya, mendapatkan email dan juga password. Nah, teman-teman silahkan buat registrasinya dulu, membuat akun dulu, yaitu dengan cara tadi ya, klik form registrasi, kemudian namanya ditulis, kemudian email, nomor HP, kemudian passwordnya apa, kemudian dikonfirmasi ulang passwordnya. Password yang atas dengan yang bawah harus sama. Kemudian klik daftar. Nah, kalau udah klik daftar, nanti teman-teman baru bisa mengakses masuk. Nah, setelah klik daftar, biasanya teman-teman bakalan masuk lagi ke sini. Tinggal dimasukkan aja emailnya, ataupun kalau nggak email ini ya, kalau nggak email teman-teman nomor HP dimasukkan di situ, baru kemudian passwordnya tadi. Setelah itu klik masuk. Oke, kita tunggu ya. Kemudian kalau sudah masuk nanti di halaman depan ya. Bentar kita masih, ini. Setelah kita masuk di halaman depan, di halaman utama, nah ini jadi halaman utama, ini ada pilihan 3 kategori ya teman-teman ya. Kategori pertama adalah kategori HPT. HPT itu hijauan pakan ternak. Nah, aplikasi yang pertama ini kita apa istilahnya, kita gunakan untuk bagaimana teman-teman ketika menyusun silase komplit. Jadi kalau teman-teman sudah membaca atau bukan baca nih, nonton pembuatan silase komplit, bagaimana membuat pakan yang komplit menggunakan HPT aja tanpa menggunakan konsentrat bisa. Nah, caranya adalah teman-teman ini buat di sini, dihitung di sini. Nah, di sini ada beberapa form ya. Form yang pertama, ini kemarin kita reset dulu. Jadi kalau teman-teman sudah punya login nanti bakalan bakalan punya save file sendiri. Untuk sementara kita aplikasi ini belum bisa kita simpan. Maksudnya formulasi paket A belum kita simpan sendiri, tapi ketika sudah selesai baru kita reset. Selesai reset nanti ke depan bakalan punya fitur tersendiri nanti. Nah, ini untuk membuat HPT komplit ya, atau istilahnya membuat silase komplit. Nah, teman-teman bisa menggunakan kalkulator ini untuk menghitung tadi. Jadi misalnya teman-teman membuat silase komplit. Jadi kalau di tempat kami di HPT selalu kita golongkan menjadi 4 ya. Kalau sudah apalagi teman-teman sudah ikut pelatihan online, kita harus menjelaskan bahwasanya HPT itu atau hijauan pakan ternak itu dia punya 4 golongan. Nah, golongannya apa saja? Yang pertama adalah golongan gramina. Gramina itu adalah golongan rumput-rumputan. Nah, itu terdiri dari, ini ada beberapa macam pilihan, ada rumput lapangan, rumput benggala, odot, gajah, kemudian daun jagung atau tebon jagung. Daun jagung ini tebon yang masih muda, masih hijau. Kalau jerami jagung ini yang sudah kering. Nah, kemudian ada tongkol jagung atau janggel, daun pucuk tebu, dan sebagainya. Mau tidur lagi, Bang? Untuk gramina ini, olahraga yuk. bentar, stop sharingnya di mana ini? Nggak makan, pengen makan, ada makanannya. Naik sepeda. Untuk tadi saya ulangi, untuk gramina HPT ya, HPT itu dia punya 4 golongan, 4 kategori. Yang pertama adalah golongan gramina. Gramina ini rumput-rumputan. Nah, ini datanya kok masih sedikit Mas ya. Ini datanya memang kita mengacu dari data di formularan sumpakannya IPB ya. Di situ tinggal saya copy aja karena datanya memang sangat lengkap, tapi ke depan akan kita lengkapi juga dengan data-data yang lain. Nah, ini golongan gramina ini yang atas, mulai dari rumput lapangan sampai dengan daun pucuk tebu. Nah, ini golongan rumput-rumputan. Nah, dia biasanya golongan gramina ini produktivitasnya sangat banyak, tapi nilai proteinnya relatif rendah. Jadi pakan itu tidak ada yang
tidak ada yang apa istilahnya, yang sempurna ya. Satu pakan itu sudah semuanya sudah komplit, nggak ada. Makanya perlu kita mix atau kita campur agar apa istilahnya kualitasnya bisa jauh lebih bagus. Nah, ini adalah golongan gramina. Kemudian yang kedua adalah golongan kulit ya, kulit buah. Nah, kulit buah ini macam-macam, ada kulit pisang, kulit kacang tanah, kulit kopi, dan sebagainya. Nah, ini biasanya kulit buah ini kita gunakan untuk apa ya? Karena dia kulit buah ini biasanya kering ya. Ini apa? Kadar airnya rendah, kadar airnya sangat sedikit seperti kulit kopi, kulit kacang tanah, kemudian kulit singkong ini kadar airnya rendah. Sehingga apa? Ini berguna banget untuk menambah feed intake atau istilahnya apa ya? Biar masuk ke pakannya itu ke dalam tubuhnya itu jauh lebih banyak terserapnya, kemudian sama untuk mengurangi kadar air dalam silase. Nah, ini golongan kulit-kulit buah. Biasanya kulit buah ini juga sama, dia tidak proteinnya tidak terlalu tinggi, nah, namun produktivitasnya lumayan cukup banyak. Dan yang paling penting adalah kadar airnya yang sangat rendah sehingga awet seperti itu. Kemudian yang golongan ketiga adalah golongan daun-daunan. Nah, ini golongan daun-daunan ini biasanya dia proteinnya menengah ya, tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu apa istilahnya rendah juga. Ada contohnya daun pisang, kemudian daun apa lamtor, bukan lamtor apa ya, daun buah-buahan ya, kayak daun mangga, daun ketela dan sebagainya. Nah, dia itu adalah golongan daun-daunan. Kemudian yang terakhir adalah golongan leguminosa atau kacang-kacangan. Ini mulai dari kacang tanah, kacang kedelai, lamtoro, turi, kaliandra, gamal, indigo vera dan sebagainya. Itu dia memiliki keunggulan proteinnya sangat tinggi, tapi produktivitasnya rendah. Nah, makanya keempat golongan tadi harus kita campur. Nah, kemudian Mas, bagaimana ketika kalau ada yang beracun seperti mungkin daun ketela, kemudian apa daun ini ya, daun gamal dan sebagainya, ini kalau masih segar biasanya banyak mengandung racun. Nah, makanya solusinya adalah pertama dilayukan. Jadi kalau teman-teman bikin pakan ataupun ngasih makan ternak harus dilayukan dulu. Kalau ngaretnya pagi, ngasihnya sore. Kalau ngaretnya sore, ngasihnya besok pagi. Kemudian yang kedua, biar terhindar dari keracunan adalah jangan memberikan satu jenis. Nah, kita sarankan teman-teman ketika membuat pakan full HPT. Jadi kalau Mas saya nggak mau beternak tapi nggak pakai konsentrat, bisa. Nah, caranya adalah dengan menggabung tadi. Minimal harus ada 4 macam jenis. Nah, jangan memberikan hanya satu jenis. Hanya rumput aja, rumput odot tok itu nggak bagus. Sebaiknya memberikan 4 jenis. Ada rumput odotnya, ada mungkin kulit singkong atau kulit kacang tanah, atau kulit kopi mungkin, atau mungkin kulit kakao dan sebagainya. Dan juga jangan lupa dicampur dengan daun-daunan dan kacang-kacangan karena dia proteinnya sangat tinggi. Nah, seperti itu. Jadi buatlah pakan itu minimal 4 jenis. Nah, nanti kalau sudah panduannya seperti itu. Kalau membuat HPT fit ataupun HPT komplit ataupun silase komplit, caranya adalah 4 golongan harus terpenuhi. Nah, misalnya kita membuat silase ataupun membuat HPT fit dengan bahan dasar misalnya odot. Nah, odot kita masukkan, misalnya kita punya odot 25 kilo. Jadi kalau dari guru saya Pak Yanto Luris saya bilang berapa proporsinya Mas kalau misalnya kita menggunakan 4, yang bagus adalah jangan sampai ada yang mendominasi. Nah, jadi jangan sampai ada yang mendominasi. Kalau misalnya kita pakai 4 bahan ya kalau bisa masing-masing 25%. Masing-masing golongan 25%. Kalau misalnya kita pakai 5 bahan berarti masing-masing golongan 20%. Begitu juga dan seterusnya seperti itu. Misalnya 25 kilo atau 25%. Misalnya harganya berapa? Misalnya kita harga odot misalnya 300 perak misalnya. Tinggal kita klik tambah. Masih lemot ya ini ya internetnya. Nah itu nanti setelah kita tambah dia akan masuk ke sini, ke halaman utama tadi. Nah ini total bahan segarnya 25 kilo, harganya totalnya 25 kali tadi ya, kali 300 berarti 7.500. Berat keringnya 20%, jadi BK ini adalah berat kering. Nah, kalau berat keringnya 20%, berarti kadar airnya 80%. Jadi odot itu banyak airnya daripada bahan keringnya.
Nah, ini sangat kadar airnya sangat tinggi, 80%. Kemudian PK ini protein kasar, 11%. SK ini serat kasar, 30%. Kemudian LK lemak kasar, kemudian TDN total stable nutrien, kemudian ada kalsium dan juga fosfor. Nah, ini kita outputnya 25% misalnya, seperti ini. Kemudian kita mau tambah lagi dari golongan kulit buah misalnya. Kulit buah misalnya kita tambahkan misalnya kita tambahkan kulit kopi misalnya, atau mungkin apa ya, kulit kacang tanah aja lah. Nah, kulit kacang tanah yang harganya murah juga 25% untuk mengurangi kadar air dan juga yang pasti untuk mengurangi kadar air ya ini ya. Harganya 200 perak misalnya. Untuk harga teman-teman setiap daerah berbeda ya. Jadi kita memang tidak kasih harga langsung, tapi cenderung untuk teman-teman bisa ngisi secara manual. Nah, ketika dua bahan ini dicampur, 25% rumput odot dan juga 25% kacang tanah, maka yang terjadi adalah ini teman-teman, proteinnya turun. Karena ini kan protein kacang tanah kan rendah, cuma 6,9. Proteinnya akan turun 8,95%. Tapi berat keringnya akan naik. Karena apa? Karena kacang tanah ini dia kadar airnya sangat sedikit, kadarnya hanya 9%. Dia sangat-sangat kering. Sehingga berat keringnya akan naik. Akan menjadi sekitar 55,5%. Ini hanya hitungan hitungan berdasarkan data ya. Seperti itu. Kemudian kita mau tambahin lagi dari golongan untuk meningkatkan nilai protein, kita bisa pakai daun dan juga legum. Kemudian daun, untuk daun-daunan misalnya kita pakai daun pisang, misalnya kita pakai daun pisang. Oke, daun pisang kita juga kasih 25% atau berapa terserah teman-teman ya. Tapi kalau tadi saran dari guru saya Pak Yanto Luri saya, kalau bisa ketika ngasih pakan itu jangan ada yang mendominasi. Itu jauh lebih kambingnya jauh lebih suka daripada ada satu-satu yang menonjol seperti itu. Nah, oke, setelah kita kasih daun pisang tadi, maka beratnya jadi 75, jadi 25 ditambah 25 tambah 25 jadi 75 kilo total beratnya. Kemudian proteinnya naik lagi jadi 11,47% karena protein daun pisang ini cukup tinggi ya, 16,5%. Kemudian terakhir kita mungkin mau tambahi lagi golongan yang belum masuk apa? Golongan legum ya. Golongan legum akan kita tambahkan. Misalnya legumnya kita pakai apa? Misalnya yang bagus, misalnya kita pakai indigo vera. Nah, misalnya ada indigo vera. Juga sama, misalnya kita kasih 25%, dan harganya misalnya 800 misalnya. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini, teman-teman. Ini masih dihitung oleh komputer. Nah, maka jadinya total berat pakannya 100 kilo, harganya per kilo bahan sekarnya 625 perak, kemudian berat keringnya jadi 38,58% ya. Kemudian proteinnya naik jadi 15,99, nah, jadi hampir 16%. Serat kasarnya juga naik juga, kemudian lemak kasar ini TDN, kalsium dan juga fosfor. Seperti ini. Nah, jadi mereka akan menghitungkan secara model kalkulator ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi misalnya pengen berubah tuh, saya pengen nambah bahan bisa ditambah, atau misalnya pengen mengurangi, kalau pengen mengurangi jumlah jumlah beratnya gimana, tinggal diketik aja, diedit. Nah, tinggal diedit aja, misalnya ini mau dibuat, dotnya karena saya kebanyakan kayaknya dotnya misalnya kita buat 20 ya, bisa juga diedit kemudian
diganti 20 baru disimpan. Nanti perhitungannya akan berubah. Nah, jadi tinggal karena dikurangi 5 kilo ya, jadi 95, kemudian harganya sekian, kemudian proteinnya jadi sekian. Nah, ini adalah fungsi dari kalkulator pakan ya. Jadi teman-teman bisa menghitung, dan juga sifat ataupun prinsip yang kita pakai di kalkulator pakan ini adalah metodenya metode trial and error atau metode coba-coba. Intinya adalah teman-teman masukkan bahan baku pakan tadi, nanti hasilnya berapa. Misalnya pengen dinaikin lagi, maka caranya adalah yang proteinnya tinggi dinaikin. Makanya teman-teman kalau pengen gampang menyusun langsung pakan adalah teman-teman harus paham dulu ini golongan-golongan yang ada dalam HPT tadi, terutama untuk membuat HPT fit ya. Golongan-golongan mana yang golongan gramina, mana yang golongan kacangan atau leguminosa, mana yang golongan kulit buah, mana yang golongan daun-daunan itu seperti apa. Yang proteinnya tinggi yang mana itu teman-teman harus paham dulu. Nanti secara otomatis atau secara pengalaman bakalan lebih gampang untuk menyusun ransum pakan. Tapi kalau secara sederhana tadi, kalau teman-teman membuatnya sudah komplit, ada 4 macam, ada gramina, ada kulit buah, ada daun, dan juga ada legum, biasanya proteinnya mesti selalu lebih dari standar, seperti itu. Nah, kemudian untuk hasil ya teman-teman, karena ini sifatnya adalah perhitungan rumus, maka sebenarnya ini bukan hasil yang real. Hasil yang real adalah hasil lab. Jadi ini hanya untuk memberikan acuan aja, acuan untuk kira-kira jadinya sekian. Tapi biasanya fakta di lapangan tidak seperti ini. Jadi fakta di lapangan setelah biasanya saya labkan, rataan itu proteinnya berkurang. Di lapangan berkurang karena ada banyak faktor ya. Satu, faktor kualitas bahan baku. Mungkin misalnya polar misalnya di situ tertulis misalnya 17%. Tapi faktanya setelah yang ada di lapangan polarnya sudah banyak kutunya misalnya. Itu juga mempengaruhi kualitas pakan. Nah, makanya biasanya kalau saya membuat ransum pakan itu selalu saya lebihkan. Misalnya kalau membuat PK 16 misalnya seperti itu. Berarti saya selalu membuat PK-nya di antara 17 ataupun 18. Biar ketika ada miss di lapangan atau kualitasnya menurun, dia tidak terlalu jauh hasilnya. Ketika membuat 14%, berarti saya buatnya 15 atau 16. Selalu lebihkan 1-2%. Seperti itu. Itu tips saja buat teman-teman ketika nyusun langsung pakan menggunakan aplikasi. Biar nanti hasil di lapangan antara perhitungan pakan kita dengan performa ternaknya bisa seimbang. Atau bisa cocok atau valid lah, seperti itu. Nah, itu teman-teman berkaitan dengan pengolahan ataupun penghitungan pakan khususnya HPT fit ya, atau HPT komplit ataupun silase komplit, yang mana mungkin teman-teman di daerah sulit untuk mendapatkan mendapatkan bahan baku konsentrat atau non HPT. Teman-teman bisa kalau beternak tanpa konsentrat bisa tadi, asalkan menggunakan beberapa jenis macam tadi, 4 macam tadi, kemudian bisa seimbang, dan hasilnya insya Allah akan jauh lebih gede. Oke, selanjutnya kita akan kita masuk ke yang kedua. Yang kedua adalah bagaimana kita menyusun ini ya, pakan non HPT atau istilahnya biji-bijian, pakan penguat ini adalah aplikasi yang kita gunakan untuk menyusun konsentrat. Jadi kalau teman-teman misalnya pengen membuat konsentrat atau pakan penguat, masuknya bukan di kolom HPT tapi di kolom non HPT. Nah, di kolom non HPT ini nanti di komposisinya kita bisa lihat isinya di sini nggak ada istilahnya ya. Oh, sebentar. Ini tadi masih masuk ya. Jadi kalau udah selesai, ini masih istilahnya ya, versi 1.0 teman-teman belum bisa nyimpen. Makanya kalau sudah selesai tinggal di reset lagi ya. Makanya ditulisnya secara manual.
Jadi kalau udah ketemu komposisinya yang mantap, harus nulis dulu mungkin di kertas lah atau di catatan HP agar tidak lupa seperti itu. Karena kalau misalnya kita udah resep, nanti ngulangi lagi dari awal. Nah, kedepannya kita akan buat save, ada kolom save misalnya, rumusan A, nanti ditulis rumusan A, rumusan B, rumusan C, dan sebagainya. Sehingga bisa di-tracking nanti. Nah, untuk yang kedua ini setelah kita reset, kita tambah komposisi secara manual juga. Nah, kita pilih di sini. Di bahan baku pakan. Nah, khusus untuk non-HPT, maka isinya adalah bahan-bahan tadi, non-HPT. Ada biji kedelai, kemudian bunggil kelapa, kelapa sawit, ampas kecap, BDGS, kemudian ada gaplek, onggok, premix, urea, toksin binder, probiotik, dan sebagainya. Nah, ini adalah jenis-jenis pakan non-HPT, yang mana golongannya adalah satu. Ini yang di atas ini, mulai biji kedelai sampai dengan susu skim, ya, ini adalah golongan pakan penguat sumber protein. Di sini di atas ini proteinnya tinggi-tinggi. Nah, kemudian yang kedua adalah pakan penguat sumber karbohidrat. Nah, sumber karbohidrat ini mulai dari biji jagung, menir beras, kemudian dedek sampai di tetes tebu. Nah, dia ini adalah pakan penguat sumber karbohidrat, yang mana proteinnya rendah tapi energinya sangat tinggi. Kemudian yang ketiga adalah golongan pakan suplemen vitamin dan tambahan. Ini mulai dari premix, urea, toksin binder, probiotik, enzim, garam, dan sebagainya. Nah, ini golongan-golongan yang di bawah. Nah, ini adalah golongan-golongan pakan suplemen dan mineral. Nah, teman-teman ketika membuat konsentrat atau pakan penguat, pola berpikirnya adalah konsentrat atau pakan penguat itu adalah apalagi konsentrat komplit ya, yang saya buat di video saya itu adalah gabungan antara sumber pakan penguat protein, ditambah pakan penguat sumber karbohidrat, ditambah tadi suplemen dan aditif. Intinya seperti itu. Masing-masing minimal ada satu jenis. Jadi kalau buat konsentrat minimal ada karbonya, ada proteinnya, kemudian ada suplemen dan juga tambahan. Nah, biasanya kita pakai yang paling simpel adalah misalnya kita pakai 2 macam misalnya. Kita menggunakan misalnya yang paling banyak di teman-teman di masyarakat misalnya pakai ampas tahu. Kita pakai ampas tahu misalnya 50 kilo misalnya. Harganya misalnya 1.000 per kilonya. Nah, ini biasanya kalau ampas tahu ini kan bentuknya basah. Nah, bentuknya basah makanya kadar airnya nanti berat katanya sangat kecil, sangat sedikit. Kemudian belum masuk ya, ini sudah mulai masuk. Ini berat keringnya ampas tahu ini sangat sedikit ya, cuma 14%, berarti kadar airnya dia itu hampir 85,4 ya, persen, sangat tinggi banget. Kemudian selanjutnya kita kasih tadi kan protein ya, proteinnya kita pakai ampas tahu misalnya. Kemudian karbonya kita pakai apa misalnya, yang paling banyak misalnya tidak padi halus misalnya, yang paling banyak di masyarakat misalnya, harganya kita kasih 50 kilo juga misalnya, harganya per kilonya 3.500. Nah, kalau membuat konsentrat seperti ini paling gampang adalah biasanya perbandingannya kalau saya 1:1. Jadi 1 karbo, 1 protein. Udah paling ideal seperti itu. Kalau misalnya, Mas saya mau proteinnya mau saya tinggikan juga nggak masalah. Mas saya mau karbonya tinggikan juga nggak masalah juga. Jadi suka-suka teman-teman, yang penting ada istilahnya ada hasilnya bisa di-track ya, bisa di-record. Nah, dengan pencampuran ampas tahu dan dedak padi tadi, maka proteinnya BK-nya 51,15, proteinnya jadi 21,15%, SK-nya ini, LK-nya ini, TDN dan CA dan fosfornya seperti ini. Nah, ini kalau sudah 21, kalau membuat konsentrat, saran saya adalah teman-teman buat konsentrat yang apa ya, misalnya kalau konsentrat murni ini biasanya kalau untuk mengemukkan saya selalu pakai konsentrat yang PK-nya di atas 18%. Nah, tujuannya untuk apa? Biar penggunaannya tidak terlalu banyak dan hasilnya bisa lebih efektif. Biasanya kita pakai minimal 18%. Berarti kalau saya bikin 18% targetnya, yang ada di sini biasanya kita kasih 19 atau 20. Kalaupun misalnya kita lab ternyata bahan bakunya rusak, misalnya dedak padinya sudah banyak kutunya, maka proteinnya bisa berkurangnya tidak terlalu signifikan seperti itu. Ini adalah konsentrat dasar ya teman-teman ya, protein, karbo. Kemudian kalau pengen nambah ini ya teman-teman, biasanya kelemahannya teman-teman ketika bikin pakan ini ya, kalsium dan juga fosfornya ini kurang teman-teman.
Nah, nanti apa biasanya ya? Hasilnya apa? Biasanya banyak ternak yang lumpuh ketika melahirkan, kemudian yang ambruk dan sebagainya. Makanya saran saya adalah teman-teman menggunakan pakan tambahan atau feed aditif berupa kapur, kemudian mungkin ada apa misalnya ya, premik. Kalau teman-teman nggak mau repot, saran saya menggunakan premik aja. Gunakan premik yang sudah komplit. Jadi premik itu macam-macam ya teman-teman, tergantung mereknya, tergantung harganya. Makin makin dia mahal biasanya makin makin komplit kandungannya. Nah ini teman-teman bisa menggunakan premik dan kemudian dosisnya seperti ini juga tergantung merek ya. Ada yang 1 kilo untuk 1 ton, ada yang 1 kilo untuk 100 kilo, ada yang 1 kilo untuk 200 kilo, jadi macam-macam. Nah, misalnya tambahan premik. Biasanya premik ini adalah kekumpulan dari bahan apa istilahnya, bahan suplemen mineral, suplemen yaitu isinya mineral sama vitamin plus ini ya, aditif. Nah, aditifnya macam-macam. Biasanya kalau kami di sini di kandang uang, agar pakannya itu lebih awet, bebas dari racun, aflatoksin dan sebagainya, kita pakai toxin binder biasanya. Nah, tapi kalau teman-teman pengen nggak ribet, nggak perlu pakai toxin binder, ya pakai aja premik-premik yang dia sudah mengandung bahan pakan komplit. Intinya sudah ada mineralnya, sudah ada vitaminnya, dan juga sudah ada toxin binder mungkin dan sebagainya. Nah, biasanya penggunanya rata-rata 1-2 kilogram lah. Harganya rataan ya 15-20 ribu biasanya harga ecerannya biasanya. Untuk yang kelas-kelas yang apa ya, yang murah lah. Kalau yang lebih yang bagus sih biasanya harganya yang agak mahal biasanya. Nah, ini bisa kita tambahkan juga premik di sini sehingga lebih komplit lagi nanti gizinya. Karena premik ini dia ini kalau dilihat kalsiumnya dia 4%, kemudian fosfornya dia 2%. Ini pun juga tergantung merek juga ya. Tapi data yang kita punya seperti itu. Nanti kita akan update kembali. Oke, setelah jadi seperti ini, proteinnya sudah 20, hampir 21, kemudian TDN-nya 72, sudah bagus banget ini, udah lebih dari 65%-an atau 70%-an, ini oke banget, udah bisa jadi yang namanya pakan penguat ataupun pakan konsentrat komplit, seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya pabrik pun juga sama, ngitungnya seperti ini juga, kalau di model perhitungan secara trial and error, seperti itu teman-teman. Nah, setelah selesai kita bisa save. Nah, kalau nggak bisa save ya kita catat aja. Oh, pakan saya ini jadinya ini. Nanti kalau pengen diedit, oh kebanyakan yang pas tahunya kita mau turunkan juga nggak apa-apa. Diedit aja sendiri. Diedit sini tinggal apa istilahnya, menambahkan atau mengurangi. Oke, kita beres. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah berkaitan dengan aplikasi Ransum untuk membuat yang namanya mix ya, mix ataupun total mix ratio atau complete feed. Jadi complete feed itu pakan yang sudah mengandung HPT dan juga non HPT. Jadi sudah ada seratnya tadi, seratnya komplit, kemudian karbonya komplit, proteinnya juga komplit, kemudian ada mineral, vitamin dan juga zat aditif yang lain. Nah ini, kalau kita klik mix, maka otomatis data itu bisa akan keluar apa ya istilahnya ya, keluar semua ya datanya. Kita reset dulu. Jadi langsung aja kita bagi-bagi agar teman-teman ketika membuat tujuannya membuat konsentrat misalnya itu nggak ngawur ya. Nanti jangan-jangan bisa ditambahkan seratnya dibanyakin karena harganya murah dan sebagainya. Tidak seperti itu. Kita memang membuat pakan-pakan yang sifatnya murni. Nah, itu kenapa saya menggunakan di kandang uang pakai mencampur konsentrat sendiri ya, karena kita tahu banget apa komposisi yang kita pakai seperti itu. Berbeda ketika kita beli dari luar, biasanya kita nggak tahu ini apanya yang dibanyakin, misalnya kadang-kadang seratnya yang dibanyakin karena untuk menekan harga biar jatuhnya di pasaran tidak mahal dan sebagainya, seperti itu. Kemudian kalau di sini kita pakai mix, maka semuanya akan ditampilkan, rumputnya akan ditampilkan atau graminanya ditampilkan, kemudian kulit buahnya ditampilkan, daun-daunnya ditampilkan, legumnya ditampilkan, sampai dengan proteinnya masuk, kemudian karbohidratnya masuk, dan mineral, feed suplemen atau feed dan feed aditifnya akan masuk semua. Jadi ini komplit. Nah, ini akan ini komplit banget. Nah, teman-teman misalnya tinggal masukkan aja. Nah, kalau bikin komplit feed gimana Mas? Ya minimal ada masing-masing ada satu jenis minimal.
HPT-nya ada satu jenis mungkin, kemudian karbohidratnya ada satu, proteinnya ada satu, mineralnya ada satu, feed aditif dan juga feed suplemennya satu, udah selesai. Udah jadi complete feed. Udah komplit banget. Jadi masing-masing satu. Makin banyak macamnya, makin bagus. Nah, intinya kalau sudah pakai complete feed, maka otomatis apa istilahnya ya? Maka otomatis pakan itu nggak perlu tambahan yang lain. Udah itu aja. Nah, itu cara nyusunnya sama, nanti tinggal diklik-klik aja seperti itu. Nah, misalnya kita pakai kalau untuk ini bedanya untuk antara breeding dan fattening adalah di sini teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan biasanya kalau saya pakai apa istilahnya ya, pakai complete feed ini biasanya kita pakai untuk penggemukan. Nah, saya pakai untuk penggemukan dan kalau penggemukan biasanya saya cenderung menggunakan bahan pakan kering ya atau hay ya. Hay itu biasanya ini dari sini teman-teman. Biasanya saya pakai kulit kopi, kulit kacang tanah ini untuk sumber seratnya. Misalnya kita pakai kulit kopi. Nah, kulit kopinya misalnya, nah ini macam-macam juga perbandingannya teman-teman ya. Masing-masing perbandingan ini tergantung tujuannya untuk apa. Nah, nanti akan saya share untuk prakteknya ya di materi minggu depan. Yang pertama adalah berkaitan dengan untuk konsentrat ataupun untuk kit starter ya. Kit starter itu untuk pakan cempe ketika usianya baru 1 minggu sampai nanti dia lepas sapeh sampai usia 3 bulan. Itu biasanya kita kasih konsentrat murni atau konsentrat komplit. Konsentrat komplit dengan kadar protein tadi 20% ke atas, biasanya 20 sampai 20%. Itu untuk konsentrat konsentrat komplit untuk cempe atau kit starter namanya. Yang kedua kita pakai yang namanya pakan starter. Nah, pakan starter ini biasanya untuk menggemukkan cempe-cempe lepas sapeh. Jadi usianya 3 bulan ke atas sampai biasanya usia 6 bulan jadi dara ya kalau betina atau jadi bakalan biasanya atau fasenya namanya setelah breeding ada yang namanya rearing, pembesaran. Jadi dia membesarkan cempe lepas sapeh sampai jadi bakalan. Nah, itu biasanya perbandingannya kita menggunakan seratnya hanya 25%, kemudian konsentratnya atau non HPT-nya dia bisa pakai 75%. Nah, dia konsentratnya dibanyakin. Kemudian kalau untuk penggemukan, jadi yang sudah jadi bakalan tadi kita gemukkan sampai tahap akhir atau finishing, biasanya kita pakai perbandingan seratnya itu 40, kemudian konsentratnya 60. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk dosis ideal ya teman-teman ya. Kalau penggemukan teman-teman menggunakan misalnya saya mau gunakan complete feed untuk penggemukan Mas, biasanya kita pakai dosisnya itu 40 banding 60. 40-nya untuk serat, misalnya harganya kopi 1.000. Kemudian 60%-nya ini untuk konsentrat. Ini biasanya kita gunakan khusus untuk penggemukan ya, seperti itu. Penggemukan domba-domba yang biasanya beratnya minimal 15 kilo. Kalau masih di bawah 15 kilo biasanya kita pakai tadi yang starter tadi biasanya. Oke. Ini kulit kopi. Kemudian jadi kulit kopi di sini versinya macam-macam ya. Saya dapat yang di PB itu proteinnya bisa sampai 16. Kalau kebanyakan rata-rata di lapangan rata-rata separuhnya 8,8 sampai 9-an lah. Tapi saya karena kopinya langsung kopi pasta gitu aja ya wis kita pakai data yang ada. Kemudian kita tambahi karbonya ya. Bukan karbonya, proteinnya kita misalnya pakai apa ini? Yang kering saya lebih suka yang kering, misalnya kita pakai bunggel kelapa ya atau kopra biasanya. Nah, ini kita pakai juga. Nah, ini perbandingannya tadi kan butuhnya 40 60. Nah, biasanya kita pakai separuh-separuh aja lah. Nah, 30 berarti. Sekitar 3.500. Kita tunggu hasilnya. Kita buat complete feed kering ya, ini ya, bahan complete feed kering ini kita gunakan untuk penggemukan biasanya. Oke, sudah masuk, totalnya 70 kilo, kita tambahin lagi. Nah, biar kalau saya lebih suka ketika bikin pakan tuh apa ya, dosisnya 100 kilo per 100 kilo, jadi gampang, inget-ingetnya gampang. Jadi saya jarang banget bikin pakan cuma 27 kilo misalnya atau 57 kilo jarang. Jadi bikinnya biasanya 100 atau misalnya separuhnya 50. Kemudian karbonya pakai apa ya? Karbonya mungkin bisa pakai dedak aja yang paling gampang. Bisa pakai 30 juga, perbandingannya harganya dedak juga sekitar 3.500-an.
Oke, totalnya sudah 100 kilo. Proteinnya keringnya nih ya, keringnya 89, kering banget ya. Kadar airnya sangat sedikit, hanya nggak sampai hanya 10,2% aja. Ini proteinnya 16,67%. Yang artinya sebenarnya ini nggak sama plek ya teman-teman ya. Paling nanti ketika dilabkan itu minusnya bisa sampai 2. Nah, jadi tergantung kualitas bahan. Makanya kalau saya standar untuk penggemukan bakalan tadi ya, full complete fit biasanya menggunakan minimal 13% tempat kami, minimal. Tapi faktanya di lapangan biasanya kita buat di antara 13-14an lah. Nah, kemudian kita tambahkan juga, ini belum selesai teman-teman ya. Tadi kan baru serat, HPT ya, kemudian karbo, sudah masuk karbohidratnya, proteinnya sudah masuk. Yang ketiga adalah keempat adalah kita kasih biar komplit, kita kasih mineral. Nah, mineralnya paling gampang adalah pakai premix aja. Jadi teman-teman nggak perlu bingung, nggak perlu misalnya garamnya berapa, anunya berapa, nggak perlu. Jadi langsung aja paling gampang pakai premix. Kemudian biasanya dosisnya hanya 1-2 kilo, misalnya kita kasih 1 kilo aja, harganya 15 ribuan. Oke, sudah masuk. Nah, ini jadi total semuanya adalah ini teman-teman. Jadi kalau mau buat complete fit seperti ini, complete fit untuk penggemukan dengan berat 101 kilo, total biaya yang dikeluarkan adalah 265.000. Ini hanya untuk bahan bakunya teman-teman ya. Tenaga belum kehitung. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jualan pakan, ini harus ditambahkan juga tenaga kerja, karung, kemudian biaya gudang untuk menyimpan dan sebagainya, ini perlu tambahkan. Tapi kalau kita sebagai peternak untuk dikonsumsi pribadi ya tinggal kita ini aja. Berarti per kilonya ini jatuhnya adalah 2.600. Nah, dengan PK 16,5%. Nah, kemudian bagaimana Mas bisa lebih murah? Lebih murah ya tergantung tadi bahan bakunya. Bahan bakunya itu yang paling banyak tersedia apa? Dan juga kreativitas menyusunnya. Makin banyak macamnya biasanya harga yang mahal digabung dengan harga yang murah dan sebagainya. Nah, ini kalau metode trial and error kita tergantung kreativitas dari peternaknya. Seperti itu. Nah, ini dengan PK 16,5 atau misalnya fakta di lapangan mungkin sekitar 13-14 lah, jelekannya 13% aja. Jelek-jeleknya ini dia menghabiskan biaya Rp2.623 per kilonya. Nah, kemudian dengan BK sekian, nah ini kemudian apa gunanya BK? BK atau berat kering ini gunanya untuk menentukan dosis. Makin kering bahan baku pakannya, makin sedikit penggunaannya. Nah, saya menggunakan rumus seperti ini dengan kadar air kadar bahan kering hampir 90%. Itu biasanya penggunaan data kami yang ada di lapangan di kandang uang, penggunanya itu hanya 4% dari berat badan. Jadi ketika saya mengembukan domba betina yang bobotnya mulai 15 dengan penggemukan rataan 100 hari dengan targetnya itu target panennya di angka 23 sampai dengan 25 kilo, itu rataan habisnya biaya pakan, habisnya pakan itu cuma 4%. Nah, 4% dari berat badan. Kalau kita rata-rata misalnya beratnya itu 20 kilo, maka habisnya pakan itu cuma 0,8 kilogram alias 8 ons per ekor per hari. Padahal kalau kita bermain penggemukan biasanya saya loss tanpa batas. Jadi nggak tak batasin. Benar-benar kita kasih habis, kasih lagi. Pokoknya palungan nggak ada yang kosong. Nanti untuk lebih lengkapnya, nanti saya akan buatkan videonya khusus untuk penggemukan ya, dengan menggunakan pakan complete fit kering seperti ini. Ya, ini seperti itu teman-teman, penggunaan dari aplikasi ini. Jadi aplikasi ini untuk menghitung teman-teman punya bahan apa biar tahu, oh ternyata jadinya sekian loh. Oh berat keringnya kira-kira sekian loh, berarti saya harus gunakan sekian. Makin kering bahannya, makin sedikit penggunaannya. Makin basah bahannya, penggunaannya harus banyak. Nanti kita akan jelaskan di apa istilahnya ya, di materi yang lain ya, ataupun di forum yang lain ketika ini sudah kita update seperti itu. Nah, oke, itu aja teman-teman berkaitan dengan ransum pakan ya. Ransum pakan ini untuk selanjutnya, ini jam berapa ya? Jam 9 ya. Jam 9 masih ada waktu berapa mungkin 10 menit buat teman-teman untuk bertanya mungkin yang sudah masuk di ini ya, di Zoom ini ya. Untuk yang pengen bertanya silahkan klik ini ya, klik raise hand ya.
ada ya apa istilahnya ini? Gambarnya apa? Gambarnya tangan ya, tangan melambai itu. Ada nggak? Kalau Belum, nggak Mas. kalau nggak ada langsung aja mungkin salah satu dulu open mic siapa ini? Iya, Mas Yusuf ya. iya. Izin bertanya, Mas. Tadi Ya. kan yang berkaitan dengan berat badan PBB 4%. Itu tadi lebih dijelaskan lagi, Mas. Tadi Bukan belum jelas. 4% tadi bukan PBB ya Mas ya. 4% itu adalah dosis penggunaan pakan. Habisnya Oh, pakan. Jadi itu dengan nanti PBB-nya berapa, Mas? tempat kami kita targetkan minimal 3 kilo per bulan untuk betina. Untuk jantan minimal 4 kilo targetnya. Kalau jangan tahu yang di Selama 100 story hari itu, Mas. per bulan. 3 kilo itu per bulan, Mas. Oke, siap. Jadi kalau penggemukannya 3 bulan biasanya kita dapatnya sekitar 9 kilo minimal. Cuma kemarin hasil update yang terbaru ini yang di kandang di Wonosobo barusan dapat laporan kenaikannya 3,5 kilo. Nah, ini untuk penggunaan tadi ya, penggunaan pakan, cuma metode pakannya berbeda. Mereka menggunakan hijauan dan juga konsentrat yang terpisah. Tapi kalau kami di sini kemarin dapatnya untuk betina ya minimal pokoknya harus 3 kilo. Dengan biaya pakan tadi, biaya pakannya 2.500-an dikali cuma 8%, 8 ons per ekor per hari. Jadi kalau misalnya teman-teman analisanya kalau main penggemukan, paling kalau teman-teman jualnya ke bakul ya, ke supplier, penggemukan itu rataan nasional ya, rata nasional biasanya dapatnya cuma 35.000 sampai mentok-mentok 50.000 per ekor per bulan. Untungnya. Nah, itu untungnya bersih ya, 35.000 sampai 50.000 per ekor per bulan. Jadi kalau pemeliharaannya 3 bulan dapatnya sekitar 150.000 per ekor per bulan. Nah, itu bersih kalau pakannya beli semua. Jadi tinggal ngasih makan aja tiap hari seperti itu analisanya. Minimal 35.000, tapi maksimal kalau jualnya ke pengepul biasanya maksimal 50.000. Tapi kalau dijualnya ngecer, kalau saya kan jualnya ngecer untuk akikoh sendiri dan sebagainya itu biasanya masih dapat lumayan, bisa sampai minimal 75 sampai 100.000 per ekor per bulan. Seperti itu analisanya kalau main di penggemukan. Baik, Mas. Berarti yang saya simpulkan tadi pemberian pakannya itu 3% dari bobot badan 4%. dengan 4%. Ya. 4% bobot badan. Terus dengan target tadi 3 kilo per bulan. Ya. Gitu, Mas. Kemudian kadar airnya yang paling penting adalah satu kadar airnya, Mas. Kadar airnya ini harus kering, benar-benar kering. Keringnya kayak keringnya ini loh, keringnya polar, keringnya dedak atau bekatul itu seperti itu keringnya. Tapi kalau misalnya agak mamel, misalnya teman-teman dikasih tetes misalnya, itu berarti ya dosisnya tidak 4%, harusnya lebih. Karena air itu tidak dihitung di istilahnya di dalam pakan. Makanya kalau teman-teman menggunakan HPT atau menggunakan silase, maka dosisnya itu bukan lagi 4% lagi, harus mungkin bisa sampai 3-4 kalinya. Kalau 8 ons mungkin bisa sampai 2,5 kilo, 2 kilo atau 2,5 kilo mungkin seperti itu. Untuk ini, Mas, kadar air sendiri itu ada patokan maksimalnya nggak? Ya kalau saya penggemukan biasanya makin kering makin oke. Cuma kelemahannya kalau kadar airnya itu kalau bahannya kering itu adalah satu dombanya ataupun kambingnya matanya sering sakit karena debunya banyak. Biasanya kelemahannya di situ. Tapi kalau kami dapat data, kalau main penggemukan ya tadi gini, kalau saya dapat data itu biasanya nggak modelnya nggak satu persatu, nggak setiap makan dihitung ditimbang gitu nggak Mas mainnya. Saya mainnya kayak modelnya adalah kita masukkan pakan berapa, dapat daging berapa gitu mainnya. Jadi ngitungnya global nanti terakhir. Misalnya tiap hari kewasi terus, habis satu sak 50 kilo kita tulis 50 kilo. Nanti berapa minggu lagi misalnya nambah habis lagi pakannya kita tulis terus sampai nanti selama 100 hari atau 90 hari rataan biasanya kita habisnya berapa. Nah, nanti dibandingkan dengan bobot awalnya tadi berapa.
Nah, nanti baru kita bisa ketahuan, oh kita habis pakannya sekian ratus ribu nih, sekian ratus kilo, dapat kiloannya sekian ratus ribu, nanti baru bisa dihitung. Jadi datanya seperti itu mainnya, tidak bermain satu persatu. Saya di global. Kadang-kadang ada yang lebih kenaikannya lebih, ada yang mungkin kambingnya karena sakit kenaikannya turun seperti itu. Jadi macam-macam. Kemudian data apa istilahnya ya, data ini yang saya pakai ini tentunya juga didukung dengan karantina ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya pakannya udah oke, bagus, tapi karantinanya kambingnya nggak dicukur, kambingnya nggak dikasih obat cacing, nggak dikasih vitamin atau jamu, ya mungkin nggak akan sampai seperti itu, nggak akan sampai dari targetnya tadi. Jadi kalau main di misalnya penggemukan itu mainnya kompleks ya, nggak hanya cuma pakan tok, kandangnya juga berpengaruh juga. Mungkin kandangnya sangat pengap, amoniaknya sangat tinggi sehingga kambingnya sering batuk, itu juga mempengaruhi juga pertumbuhan. Jadi kalau misalnya kita bermain di ternak ini, jangan hanya memandang dari satu jenis, satu aspek aja. Aspek pakannya aja yang penting, enggak. Semuanya harus kita perhatikan, baik pakan, kesehatan ternak, kemudian kandang dan sebagainya, agar hasilnya bisa maksimal seperti itu. Oke, mungkin ada lagi dari teman-teman yang pengen bertanya. Mungkin kalau sudah nggak ada, kita bisa akhiri ya teman-teman ya, terkait dengan penggunaan aplikasi ransum pakan, atau istilahnya gampangannya kita sebut kalkulator pakan yang kita gunakan di kandang uang. Semoga aplikasi ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman sahabat peternak milenial di seluruh Indonesia. Kemudian nanti ketika ada masukan, mungkin ada ide-ide untuk pengembangan aplikasi, teman-teman bisa aja japri ya di kontak WA kami di 081 13 506012 untuk misalnya Mas tambah fitur ini atau tambah fitur ini, nanti bisa kita tampung dan juga kita bisa diskusikan dengan teman-teman bagian programmer, sehingga aplikasinya jauh lebih mudah lagi, lebih bisa bermanfaat buat teman-teman ataupun sahabat peternak milenial di seluruh Indonesia. Mungkin ini ada di apa ini? Terakhir mungkin dari Octavia, Bang tanya, kalau misal membuat pakan tambahan tapi bahannya agak lembab atau mamel gimana? Ya nggak apa-apa, bisa di anu ya. Kalau agak mamel berarti harus dicampur dengan bahan yang kering. Makanya tadi macamnya harus banyak ya, harus jangan hanya satu jenis. Gunakan lebih dari satu jenis, atau misalnya minimal biasanya 4 macam seperti itu. Oke, terima kasih buat sahabat peternak milenial di seluruh Indonesia yang sudah nyimak live kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa langsung dipraktekkan. Aplikasinya gratis. Nanti ketika ada tanya-tanya bisa japri ya, seperti itu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.